Hai teman-teman, nama saya Sultan Hadi Prabowo, biasa dipanggil Sultan, dari kelas 3 SI 2 dan di PKL ini sebagai Ketua PKL. Halo guys, kenalin, aku Muhammad Ilzam Falahuddin. Di sini aku diamani sebagai PJ Modul, terutama di PJ Modul 2 ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fardi Zafan Fauzan, biasa dipanggil Fardi. Di PKL tahun ini diamanahi sebagai penanggung jawab Modul 1. Kenalin, gue Doli Fernando atau biasa dipanggil Nando. Gue dari kelas 3 SE2 dan untuk di PKL ini gue diamanahi sebagai wakil ketua dan juga gue bergabung ke dalam seksi sebelum pencacahan kuesioner, tapi setelah pencacahan ke dalam seksi pengolahan. Halo, aku Lydia sebagai koordinator seksi analisis PKL D463. Halo semuanya, aku Muhammad Sultan Hafiz, bisa dipanggil Hafiz. Aku sebagai koordinator metodologi di PKL tahun ini. Halo semua, aku Bimo sebagai koordinator seksi pengolahan. Oke, aku Sabrina Alfiranisa, aku dari seksi kuesioner dan kebetulan diamanahin jadi koordinator seksi kuesioner. Halo, gue Yoga Pratama, biasa dipanggil Yoga atau Agoy. Gue dari risetnya dari kuesioner modul 2 dan juga diamanahi jadi koordinator bidang umum. Teman-teman semuanya, kenalin, nama aku Egi Nawarsukma, biasa dipanggil Egi. Aku dari kelas 3 SI 3. Di PKL kali ini aku menjabat sebagai koordinator bidang TI dan di riset itu tergabung di seksi pengolahan modul 2. Pada awalnya, semua calon ketua diminta untuk mengusulkan tema dari PKL tahun ini. Namun dari keseluruhan tema yang diusulkan, tidak ada satupun tema yang disetujui oleh dosen P3M. Di samping itu, kebetulan dari dosen P3M mengusulkan untuk mengajukan tema yang jauh dari unsur politik, di mana saat itu dipilihlah tema budaya pada Gen Z. Nah, di mana PKL kita itu kan bertepatan dengan momentum yang sangat penting ya, terkait pemilu juga gitu, sehingga ada aspirasi dari Bapak Ibu dosen untuk memilih topik yang menarik gitu. Nah, kebetulan Bapak Ibu dosen memilih ada aspirasi topik terkait budaya dan Gen Z gitu. Nah, jadi dari penelusuran dan usulan dosen-dosen gitu diambillah satu topik yaitu terkait dengan Gen Z gitu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini ya terkait dengan Gen Z itu cukup naik gitu, baik itu di media sosial ataupun di platform-platform yang lain seperti itu. Nah, jadi teman-teman dan dosen juga bekerja sama gitu ya terkait dengan topik ini, bagaimana caranya merancang terkait dengan topik Gen Z yang akan menjadikan topik untuk di PKL tahun ini. Ujungnya kita mengambil terkait dengan topik perilaku Gen Z gitu. Nah, sebagaimana yang teman-teman tahu juga ya bahwa perilaku Gen Z ini berbeda dengan perilaku dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Oleh karena itu diambillah topik ini terkait dengan perilaku Gen Z gitu. Nah, terus kemudian semakin berjalannya waktu ya berkembang hingga topiknya semakin kompleks seperti yang sekarang yang sudah kita jalankan seperti itu. Kami juga diarahkan ya untuk membagi ke dalam dua modul, yaitu modul Gen Z dan juga modul orang tua. Dan di situ kita BPH 12 membagi menjadi dua tim, yaitu tim Gen Z dan juga tim orang tua. Baru setelah kita explore lagi, kita dapat masalah terkait pengaruh teknologi terhadap Gen Z dan juga pengaruh pola asuh orang tua terhadap Gen Z gitu di Bali. Mungkin karena anak STIS terlalu kompeten kali ya. Gini, kemarin itu sempat ngundang dari kepala BPS provinsi dan kabupaten kota. Nah, maunya itu buat ini maparin dulu ke semua BPS kabupaten kota. Terus bakal nanyain di mana nih kira-kira kabupaten kota yang mungkin lebih cocok buat penelitian kita. Terus kabupaten kota mana yang lebih tertarik gitu dengan PKL-nya STIS. Terus ternyata di ruang itu ternyata Bapak Ibu Kepala BPS kayak, daerah saya bagus. Jadi semuanya ingin PKL itu ke kabupaten kota masing-masing. Jadi mungkin karena dari atasan-atasan kita juga bermurah hati dan ingin memberikan pengalaman lebih pada angkatan 63
D4 khususnya ya, jadi kita PKL ke 9 kabupaten kota di satu provinsi Bali. Yang dipersiapkan sebelum kegiatan lapangan, yang pertama kita lebih mematangkan kegiatan analisisnya, yaitu dengan banyak koordinasi ke si analistis dan juga lebih banyak meningkatkan intensitas rapat dengan dosen. Kemudian yang kedua, banyak koordinasi juga dengan si kuesioner untuk memastikan bahwa kuesioner yang akan digunakan untuk kegiatan pelatihan bahkan sampai kegiatan lapangan itu memang kuesioner yang sudah fix dan sesuai dengan permintaan terakhir dari analisis. Kemudian yang terakhir, kita juga lebih banyak mengevaluasi dan mempersiapkan hal-hal logistik yang perlu disiapkan untuk kegiatan lapangan seperti pencetakan kuesioner, kemudian perizinan, dan juga perhumasan lainnya. Kalau dari segi substansi, bikin proposal, terus kemudian penyusunan kuesioner itu juga menurutku ada banyak hal yang cukup di luar dugaan ya, karena ketika kita menyiapkan, kita udah punya timeline dan sebagainya gitu kan ya. Ketika kita udah menyusun timeline, tapi kadang kala itu timeline kita susun itu ya agak meleset gitulah, molor gitu. Karena kan tentunya kan ketika kita konsultasikan dengan dosen apa yang udah kita lakukan gitu kan, kritikan dari dosen itu kan banyak gitu kan, sehingga kita kadang harus balik kanan, kita ngulang dari awal gitu. Kadang ada beberapa yang mungkin ngulang sebagian aja gitu, tapi kalau yang benar-benar ngulang dari awal itu bikin kita cukup kesulitan ya. Tadi judulnya saya agak lupa ya, tapi ini kayaknya dampak digital terhadap kebudayaan gitu ya. Bukan dampak ya, apa sih tadi judulnya? Kalau saya melihat, dan ketika kalian bicara soal rentetan permasalahannya, nggak kena gitu. Nah, masalahnya kalian menulis rumusan masalah dengan tanda tanya. Nah, pertanyaan penelitiannya juga pakai tanda tanya, bedanya apa? Ya, namanya rumusan masalah itu statement, bukan tanda tanya. Ini kalian sabar-kabar orangnya gitu, modulnya cuma 2, dan itu cuman yang dipecah adalah target populasinya. Ada Gen Z, ada orang tua gitu. Harusnya kan yang dipecah adalah topiknya, bukan ini gitu. Ingat ya, 4 miliar loh untuk biaya ini, masa nanti publikasi cuma 2 gitu. Pada awalnya sebenarnya kaget, tapi kita ambil positifnya aja karena kritikan dan evaluasi dari dosen pada dasarnya semuanya benar. Oleh karena itu kita dengarkan dan juga kita evaluasi, sehingga pada rapat setelahnya itu kita berdiskusi untuk meluaskan cakupan penelitian yang diminta oleh dosen. Nah, ketika rapat pleno pertama itu ya, benar-benar first time kita rapat pleno dengan Bapak Ibu dosen, itu tentu harapannya kita kan udah menyiapkan sebaik mungkin, teman-teman juga udah begadang untuk menyiapkan di rapat pleno ya, segala celah, segala hal itu udah kita persiapkan. Kita merasa bahwa apa yang kita persiapkan itu udah seproper mungkin gitu. Tapi ketika kita udah memaparkan dan udah itu langsung ditanggapi Bapak Ibu dosen, dan kita agak shock ya. Ternyata tanggapan dari Bapak Ibu dosen itu melihat bahwa penelitian kita banyak celah gitu, sehingga ada beberapa hal yang dikritiki oleh dosen yang tajam, bahkan ada beberapa kalimat-kalimat itu yang cukup bikin kita panik dan juga seru gitu ya. Jadi tentu teman-teman yang sudah bekerja untuk mempersiapkan rapat pleno itu cukup terpukul ya, cukup pesimis juga di hari itu karena kita diajar habis-habisan oleh dosen yang nggak hanya satu dosen gitu, tapi banyak dosen juga gitu. Oke, jadi untuk terkait penilaian tadi ya, jadi di awal tuh kita meninjau juga penilaian-penilaian yang dilakukan oleh kepanitiaan PKL tahun sebelumnya dan juga mengevaluasi gitu. Kira-kira apa sih yang perlu dimasukkan ke dalam penilaian tahun ini dan apa yang nggak perlu dimasukkan. Nah, setelah kami berdiskusi juga, BPH berdiskusi, kami telah mendapatkan penilaian yang menurut kami ya cukup komprehensif gitu. Kita bisa menilai seluruh mahasiswa dari segala aspeknya kayak gitu. Nah, terus itu juga kami rasa sebenarnya penilaian yang kami rancang ini nggak hanya menguntungkan satu pihak gitu, tapi bisa tetap menguntungkan pihak manapun gitu. Dan tadi kalau misalnya ada memberikan saran, justru kami bersyukur gitu, kami bisa mengetahui gitu apa yang ada di pikiran teman-teman, apa pendapat teman-teman gitu terkait penilaian tersebut, sehingga dengan adanya saran tersebut kami bisa meninjau ulang terkait penilaian-penilaian yang ada.
Nah ya, terkait pemilihan ke koor seksi ini dan pembagian teman-teman ke plotting ke anggota-anggota itu memang kita semalaman seharian kita nggak tidur sampai pagi. Ternyata ya teman-teman angkatan 63 ini lumayan pada mau berkontribusi aktif gitu ya untuk menjadi koordinator, sehingga kami perlu meninjau lebih lanjut gitu ya terkait kriteria-kriteria yang kami butuhkan sebagai koor. Sedangkan kalau untuk anggota sendiri sebenarnya kita lebih pusing ke arah banyaknya berkumpulnya gitu mahasiswa-mahasiswa dalam pilihan dalam satu seksi gitu. Jadi teman-teman angkatan 63 ini lebih condong memilih satu seksi dibanding seksi yang lain. Bahkan ada satu seksi yang peminatnya tuh sedikit gitu, bahkan kurang dari kuota yang seharusnya. Jadi kita perlu meninjau juga alasan-alasan, karena di sini kan kita pakai blind pick gitu ya, kayak gitu. Jadi kita perlu meninjau alasan-alasan serta menyesuaikan gitu mana yang cocok ke divisi tersebut atau ke divisi yang lainnya, seperti itu. Oke, sebenarnya keinginan aku untuk menjadi koordinator metodologi itu berawal dari minat aku di mata kuliah MPS ya, metode penarikan sampel. Jujur sih awalnya prioritas satu aku itu bukan seksi pengolahan ya. Cuma ternyata rezekinya di sini deh. Main struggle sih awalnya, karena kan dulu kalau kita di Medsur tuh nggak ada seksi pengolahan ya. Jadinya selama prosesnya kami lebih banyak learning by doing sih. Karena aku pengen tahu nih, lebih tahu dulu tentang kuesioner dan konsep-konsepnya, karena aku butuh waktu yang cukup lama mungkin ya untuk mahamin konsep-konsepnya. Akhirnya aku baru mutusin tuh kayak H-1 sebelum nutup pendaftaran, itu aku baru mutusin untuk ikut daftar gitu ya, jadi koor, terus siapin bekas-bekasnya, submit, dan abis itu aku nggak kayak ngeharapin lebih, dan pas pengumuman, itu kan urutannya dari analisis, metodologi, sama kuesioner. Nah pas aku cek nama aku itu kan abis dari metodologi, dan pas aku mau cek itu modul 1 atau 2, kok muncul di dua-duanya gitu. Terus pas cek ke sampingnya lagi ternyata dikasih jabatan sebagai koordinator gitu sih. Terus waktu mau PKL tuh diajak daftar jadi koor bidang umum gitu. Gue nggak tahu bidang umum itu apa, gue nggak tahu PKL itu apa, gue nggak tahu bidang itu ngapain aja gitu. Pas ditawarin kayaknya mau nyoba deh gitu. Nggak tahu, padahal gue biasanya kayak males gitu kalau misalnya harus daftar segala macam, tapi waktu itu kayak pengen nyoba gitu. Sukanya dulu kali ya. Sukanya karena aku bisa kayak kerjasama sama diskusi juga sama banyak orang gitu. Dari kuesionernya sendiri yang 100-an orang lebih gitu kan, dari berbagai subbagian. Terus juga bisa begadang tiap malam sama anak-anak analisis. Terus juga revisi bareng sama anak analisis, KPI, metode segala macamnya. Itu pengalaman yang baru gitu bagi aku. Itu mungkin sukanya ya. Suka duka. Kalau sukanya apa ya? Mungkin banyak ketemu orang baru, banyak ketemu teman-teman baru, terus jadi sering komunikasi sama dosen, terus banyak juga ketemu sama teman-teman yang hebat, yang ternyata pikirannya kadang out of the box. Terus kalau rapat-rapat itu suka nggak ya? Ya suka lah ya, karena sering ketawa-ketawa gitu. Terus untuk dukanya, nggak kalah banyak dari sukanya. Dukanya itu mungkin karena emang banyak revisi ya, dan dari awal juga untuk rancangannya kan banyak yang perubahan ya, dari tim analisis, metodologi juga ada beberapa perubahan gitu, karena emang ada saran masukan dosen. Jadi karena kita kuesioner ini di bagian akhir ya, jadi kita yang selalu kena juga nih dampak dari perubahan dari anak analisis, metodologi, dan kita yang harus terima-terima dari semua perubahan itu sih. Kalau duka, mungkin ya kadang ngerasa banyak tekanan, karena kan dikejar deadline terus, tapi harapan juga banyak yang mengejar gitu. Jadi terus banyak harus belajar manajemen waktu, karena kan deadline PKL nggak bisa ditinggal, tapi di kelas juga banyak tugas kayak gitu. Jadi ya lumayan menguras tenaga dan pikiran.
Oke, kalau rapat untuk yang awal banget ya, aku tuh membentuk struktur yang lebih spesifik ya, karena kan di open recruitment awal itu hanya merekrut koordinator dan juga koordinator di bawahnya, sehingga aku perlu mencari koordinator-koordinator yang lebih spesifik yang bisa membantu aku dalam menjalankan tugas di metodologi ini. Kalau sebelum pencacahan lapangan sih nggak ada ya, soalnya kan aktivitas yang dilakuin di seksi pengolahan sendiri itu nggak sebanyak sekarang ya aktivitasnya. Jadinya bener-bener nggak ada aktivitas tuh. Aku pun baru tahu kalau seksi ini nih sekrusial ini waktu pasca pencacahan. Oke, kuesioner ngapain aja kalau rapat? Banyak kan kegiatan kita banyak, macem-macem prokernya gitu ya, job desk-nya. Mungkin kalau dalam seminggu bisa dibilang kita hampir setiap pagi rapat gitu di awal-awal. Di hari Senin itu biasa kita ada rapat khusus untuk anak PK, itu untuk nyiapin pertanyaan-pertanyaan kuesioner, terus kita cari-cari info nih dari analisis ada perubahan apa aja, itu hari Senin biasanya. Terus hari Selasa itu khusus untuk bookpad. Itu kita mulai buat susunan rancangan bookpad-nya, terus cari-cari referensi bookpad dari BPS. Itu di hari Selasa biasanya. Terus hari Rabu itu biasanya untuk khusus anak SP3, kita ngerancang tentang seleksi, terus pelatihan dari Intama, terus income, sampai nanti ke PPL-nya. Dan di hari Kamis itu biasanya kami evaluasi dari rapat-rapat khusus tadi, sama ngerencanain apa aja yang bakal kita lakuin di rapat internal hari Jumat, karena itu juga sifatnya wajib ya tiap minggunya. Jadi kita persiapkan tuh dari hari Kamis untuk apa aja yang bakal kita lakuin biar efektif juga ya waktunya karena singkat. Di hari Jumat kita rapat internal, mingguan seperti biasa, dan hari Sabtu kita biasanya eval dan ngerencanain rencana ke depannya. Rapat internal ya. Kalau rapat internal itu kalau di bidang umum tuh secara garis besar ada 2 ya. Rapat internal BPH bidang umumnya cuma bertiga, cuma yang gua, Sekres sama Bendahara, Sezra sama Karin. Terus ada rapat sama koor bidang umumnya, jadi koor. Bidang umum itu kan 3, ada 3 bidang gitu di bawahnya, 3 seksi. Ada dokumentasi, Pubdoc, ada humas, sama ada logistik. Oke, untuk rapat internal sendiri ya, sebenarnya untuk rapat internal di tingkatan bidang IT itu sebenarnya jarang. Rapatnya itu lebih sering terjadi di tingkatan seksi-seksi. Itu kan di IT ada 3 seksi ya, ada Psikoko, SPD, dan SPVD. Terus untuk rapat internalnya itu ya pertama-pertama tentu saja kita mendeskripsikan tugas apa aja yang harus dikerjakan, lengkapin requirement-nya, terus bagi tugas. Setelah bagi tugas kan itu IT itu lebih penting ngoding daripada rapat ya. Jadi ya setelah bagi tugas, pencar, kerjain masing-masing, terus nanti dalam beberapa minggu sekali itu ngumpul rapat untuk update progres, update kendala gitu. Gimana ya? Aku jadi sedih dibilang analisis versus saya pribadi. Mungkin aku mau minta maaf ya kalau mungkin analisis memang menjadi public enemy buat teman-teman. Kalau sebelum pencacahan itu kami dibilang public enemy-nya kuesioner. Kalau setelah pencacahan public enemy-nya pengolahan gitu ya. Mungkin ya minta maaf aja ya ke teman-teman kalau benar kami menjadi public enemy. Karena kalau kami revisi kan teman-teman juga revisi dari kuesioner, dari pengolahan. Tapi harapannya semoga tidak ada yang menganggap analisis sengaja melakukan itu. Enggak ya teman-teman, enggak. Kalau analisis disuruh pilih revisi atau enggak kan juga pilihnya enggak revisi. Tapi lucu juga ya, sering yang nyeletuk kayak gitu. Bahkan kemarin baru aja ada yang bilang sama aku, Lid ini please jangan direvisi lagi ya. Itu dari seksi lain, please jangan direvisi lagi ya. Terus kata aku, ya aku juga kalau mau disuruh pilih mau revisi atau enggak, aku juga nggak mau revisi gitu. Tapi ya kan tetap kita berorientasi pada hasil yang lebih memuaskan gitu kan. Walaupun harus mengulang, tapi tetap harus dikerjakan dengan ikhlas, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab metodologi, yaitu merancang suatu metodologi yang diperlukan dalam analisisnya gitu. Jadi intinya ya nggak apa-apa gitu. Aman aja. Oke, kalau dari kuesioner kita karena emang bestian ya sama analisis, jadi kita netral aja sebenarnya terhadap isu itu gitu. Karena emang analisis kan juga bisa dibilang yang nentuin segala macam rancangan ya dari PKL ini, dasar-dasarnya semua dari analisis gitu. Dan kita yang di bagian hilirnya bisa dibilang itu kayak ngikut istilahnya, harus patokan sama analisis. Jadi mau nggak mau
perubahan-perubahan yang ada di analisis tentunya kita ikutin, dan itu emang wajar karena emang ada masukan, saran, arahan dari dosen, atau mungkin mereka juga dapat sumber rujukan lainnya. Dan ya tadi karena emang kita harus berpatokan, tentunya harus ngikutin juga kan. Dan kalau menurutku sendiri kan tadi wajar ya, dan jadinya emang perubahan-perubahan itu bisa dibilang juga makan waktu dan cukup nguras tenaga, tapi karena emang itu untuk kebaikan bersama ya bisa dibilang. Jadi ya mau nggak mau kita juga ikut sih. Bersama ciptakan karya, rangka inovasi, makna yang